Hai guys, gimana nih Halo. hari minggunya nih? Gimana nih minggunya? Gimana kabar kalian semua? Baik. Teman-teman yang lain gimana kabarnya tuh? Aman. Minggu ini mengingatkan saya pada dirimu karena minggu ini lovely banget. Yeah. Luar biasa. Gimana kalian? Sudah siap ibadah? Kalau udah, coba dong, mana nih reactionnya? Jempolnya mana nih jempol? Kasih emot dong, kasih emot guys, kasih emot. Oh, emot. Emoticon. Asik. Ayo Kak Esther masih mencari sepertinya. Tahu aja tim. Oke, kalau udah siap semua, yuk kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Aku lihat-lihat masih pada kurang semangat nih, Kayak masih pagi kali ya. Masih kurang nih. Ayo dong, kita yang masih ngantuk, masih kurang ngantuk, betul. Yuk, ya kita nyanyiin deh sekali lagi. Kita benar-benar ngerasain, bener nggak sih teman-teman kalau Yesus tuh sobat setia. Sobat setia tuh kayak apa sih? Kayak yang nggak pernah ninggalin kita kah? Yang ada saat kita susah kah? Jadi kita nyanyiin sekali lagi, tapi kali ini refnya 2 kali ya. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami dapat berkumpul Tuhan pada pagi hari ini untuk memulai ibadah remaja kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya ice breaking. Yeay! Jadi ice breaking kali ini, jadi kita bakal nyanyiin lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, tapi bagian sayanya ini tuh bakal diganti sama nama kalian, salah satu dari kalian lah. Jadi nanti yang bagian namanya dipanggil,
harus respon, nyanyi juga dengan yang bagian yang ku jawab ya. Coba deh Bang Tim, tolong contohin. Nah, kita contohin ya. Kita contohin nih. Dengar ya panggil nama Lovely, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama Lovely, juga dia panggil namamu. Jawab ya. Jawab ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya. Nah, begitu. Tapi nanti namanya diganti sama salah satu dari kalian dan kalian harus jawab. Open cam ya, jangan lupa. Open cam ya guys. Opening juga. Oke. Siap-siap ya. Siapa ya? Dengar ya panggil nama Hendra, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama Hendra, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lanjut. Dengar ya panggil nama Michelle, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama Michelle, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. The last. Siapa ya? Dengar dia panggil nama Jensen, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Jensen, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yang cewek namanya pendek-pendek ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, minggu depan kita joget-joget lagi ya. Oke, teman-teman, mari kita kembali merenungkan perbuatan kita selama seminggu ini. Apa saja sih yang mungkin kita buat sudah menyakiti hati Tuhan, atau juga menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di rumah kita, atau mungkin teman sekolah kita juga. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Teman-teman akan berdoa secara pribadi terlebih dahulu, nanti aku akan menutup dalam doa bersama. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Tuhan, tolong ampuni Tuhan segala apa dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan tolong
Juga bimbing kami Tuhan agar kami tidak melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, walaupun kita adalah manusia berdosa yang kerap kali mengulang kesalahan yang sama, tetapi Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu setia yang ada di sisi kita. Mari kita menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara.
Demikianlah teman-teman, sesuai lagu tadi, setianya Tuhan itu memang tiada bertara. Di saat suka dan duka dia tetap ada, tapi mungkin kita yang nggak menyadari keberadaannya. Teman-teman, sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan lagu Di Hatiku Ya Yesus. Para Kak Hendra dipersilahkan. Doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan kepada kami yang tiada putus-putusnya Tuhan. Bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, Komisi Remaja GKI Keranggan di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji nama-Mu, dan sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh Kau mampukan supaya dapat memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Ya, sudah libur berapa lama nih ya? Teman-teman sudah libur Lebaran berapa lama? Eki, halo Eki. Ya Kak, Eki di sekolah libur berapa lama Eki? udah 5 hari Kak, 5 hari ya? sampai hari ini. Oh, masuk tanggal? Masuknya nanti hari Rabu minggu ini. Oh, hari Rabu udah masuk ya? Hari Kamis Kak. Oh, hari Kamis. Nanggung ya Eki ya? Iya. Pengennya Senin berikutnya ya Eki ya? Iya. Oke. Ya, kalau Jensen gimana Jensen? Halo Jensen. Ya Kak, Jensen liburnya sampai kapan? sampai Selasa. Oh, sampai Selasa. Oh, lebih cepat dari Eki ya? Nah, iya Kak. Ya, oke. Satu lagi deh, kakak mau tanya nih, siapa libur yang paling lama ya? Oke, di Madeline. Halo Madeline. Halo Kak, Halo, kalau Madeline libur sampai? nanti masuk lagi tanggal 24. Oh, 24. Wah, ini yang paling lama nih dari tadi nih. Apa yang disurvei libur terlama. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Eki, Jensen, Madeline ya. Bersyukur kita boleh ketemu lagi sekali lagi pada hari ini. Kita ada di minggu keempat dalam tema atau topik Yesus dan masa sulit atau pergumulan, Jesus and Tough Times ya, dan mungkin
ada yang ingat kira-kira apa ya yang sudah kita pelajari selama 3 pertemuan yang lalu? Oke, kakak coba sambil share screen. Teknologi yang mendahului saya. Oke, ya hari ini kita melanjutkan sesi-sesi yang sudah kita minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sudah dengarkan firman-Nya ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkannya dan menutup untuk sesi ini. Oke, yang pertama mungkin ini ada pertanyaan dari kakak. Kira-kira kepada siapakah dan karena apakah kita mengucapkan kata terima kasih? Oke, saya boleh bertanya kepada Michelle Angelo. Ya, Kak. Oke, kira-kira kalau kita mengucapkan kata terima kasih itu kepada siapa dan karena apa ya? Kepada orang yang udah ngasih kita sesuatu, Kak. Oke. Dan karena dia udah ngasih sesuatu. Ya, oke. Terima kasih Michelle karena ada seseorang yang telah memberikan sesuatu bagi kita sehingga kita mengucapkan kata terima kasih gitu ya Michelle ya. Oke, bagaimana dengan Stefani, maaf. Steph yang mana nih Kak? Steph Junior. Kalau Stefani gimana Stefani? Oke, kira-kira kepada siapa ya dan karena apakah kita mengucapkan kata terima kasih? Pada Dedi. Kepada orang tua karena sudah merawatku, I guess. Yeah. Kepada orang tua karena sudah merawat Stefani gitu ya, dari kecil sampai sekarang gitu ya Stefani ya? Iya. Oke. Oke, satu lagi saya mau menyapa. Bagaimana dengan William? Halo William. Ya, kira-kira kepada siapa ya dan karena apa kita mengucapkan kata terima kasih? Orang-orang di sekitar kita yang sudah membantu kita. Oke ya, oke terima kasih William. Ya tadi dari teman-teman kalian ada Michelle, ada Stefani, ada William ya. Ketika ditanyakan kepada siapa dan karena apakah kita mengucapkan kata terima kasih, biasanya kita mengucapkan kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, memberikan hal yang membantu kita ya. Kalau tadi Stefani bilang karena kepada orang tua karena sudah merawat Stefani, kemudian William dan Michelle tadi ketika ada seseorang yang memberikan kita sesuatu siapapun itu gitu ya, kita mengucapkan kata terima kasih. Nah, kita lanjut dulu sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kakak akan minta teman-teman nuliskan di chat ya. Kalau sini tuliskan satu kata kerja yang menggambarkan Tuhan bagi kita. Jadi kalau dalam bentuk pertanyaan, Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang titik-titik kita. Contohnya, Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Oke, boleh tulis di chat. Boleh minta bantuan Kak Hendra ya untuk melihat teman-teman yang menulis ya Kak Hendra ya. Oke Kak. Ya, karena saya nggak kelihatan. Ada jawaban menolong, kemudian ada mendengar. Oke. Nah, silakan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain boleh menuliskan Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang tadi teman-teman ada yang menuliskan menolong, mendengarkan kita gitu ya. Ada lagi memberkati dan menyayangi, Kak. Oke, memberkati dan menyayangi. Ya, ini makna ataupun gambaran Tuhan bagi teman-teman
di dalam penyertaan Tuhan tentunya selama ini ya teman-teman ya. Oke. Apakah ada lagi yang menuliskan? Kita ada 13 bersama Kak Hendra, Kak Oni, dan Kak Esther, berarti ada 10 orang nih yang ada di ruang ini nih. Ada menemani, mengasihi. Oke, menemani, mengasihi. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, seperti yang teman-teman tuliskan gitu ya, ada ya Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang menolong, mendengarkan, memberkati, kemudian menemani, begitu ya. Nah, hari ini kita akan sekali lagi mengingat materi-materi dalam Yesus dan pergumulan dan masa sulit. Mungkin ketika pertama kali kita belajar tema ini, ya, bagaimana kita mengalami masa sulit atau pergumulan, kita bisa mengungkapkan secara jujur kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Tadi Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang menemani, gitu ya. Tadi Tuhan yang mendengarkan. Nah, di pertemuan pertama di dalam tema besar ini adalah bagaimana kita secara jujur mengungkapkan kepada Tuhan tentang apapun yang kita rasakan, apapun yang sedang kita alami, kita boleh menyampaikan dengan jujur kepada Tuhan. Di minggu berikutnya kita belajar bahwa beriman kepada Tuhan dan melalui pimpinannya adalah satu-satunya yang memberi kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ataupun pergumulan. Dan di minggu yang lalu Tuhan berjanji untuk menghibur kita selama melalui masa-masa sulit atau pergumulan kita. Nah, di dalam masa sulit kita, kalau kita lihat gambar di slide gitu ya, ketika masa sulit di dalam penyertaan Tuhan dan pada prosesnya kemudian kita boleh kita melewati masa tersebut. Sehingga kalau kita melihat bahwa ini yang satu sedang sedih, setelah melewatinya boleh dengan senang ya, sukacita gambarannya. Nah, atau kalau digambarkan dengan emotikon seperti ini, ketika awal kita merasakan masa sulit, ketika kita merasakan pergumulan, kita betul-betul sungguh mungkin terpuruk, mungkin sangat ada luka di sana, ada rasa sakit di sana, ada rasa sedih di sana ya. Yang lambat laun kemudian kita setelah melalui masa tersebut, maka kita bisa melewatinya sehingga kita yang tadinya berurai air mata seperti ini, lambat laun kita boleh bisa tersenyum ya, seperti gambar yang terakhir di sisi paling kanan, dan kita boleh bersukacita karena kita boleh melewati masa itu. Walaupun mungkin di antara kita saat ini ada yang masih ada di dalam kondisi mungkin di tengah masa sulit tersebut ya. Di tengah masa sulit tersebut kita ada di dalam pergumulan dan mungkin kita nggak tahu nih posisinya kira-kira ada di mana. Oke, kalau mau melihat suasana hati sesuai emotikon ini kira-kira teman-teman Ado, halo Ado. Halo Ado. Ado ada di ruang. Ya, Ado kalau boleh digambarkan suasana hati Ado hari ini yang mana ya dari emotikon ini ya? Oke, ada yang sedih. Ada yang ini yang betul-betul sedih ya, yang berurai air mata yang paling kiri. Kemudian ada yang sedih menahan gitu ya. Lalu mulai lambat laun boleh bertahan begitu. Dan kemudian boleh ada sedikit sunggingan senyum dan akhirnya bisa tersenyum lebar. Kira-kira Ado suasana hati ini yang mana nih? Oke, boleh dilingkari tuh. Yang sedikit senyum, Kak. Yang senyum hijau muda ya? Atau hijau tua? Iya. Oh, hijau muda. Oke. Iya. Ya. Oke, nah Ado dalam keadaan sukacita nih kalau kita lihat ya. Nah, dan tiap kita mungkin tidak sama seperti Ado ya. Ado boleh ada dalam kondisi yang
yang sukacita hari ini. Tetapi mungkin ada di antara kita yang masih dalam proses mengalami pergumulan atau masa sulit tersebut. Nah, kakak mengutip dari quotes-nya Khalil Gibran. Khalil Gibran ini adalah seorang penulis, seorang penyair Kristen ya yang berasal dari Libanon. Katanya, kita berdoa kalau sedang kesusahan dan membutuhkan sesuatu. Mestinya kita juga berdoa di dalam kegembiraan besar dan rezeki melimpah. Nah, rata-rata atau biasanya kadangkala kita ketika ada dalam masa sulit, ketika kita ada dalam pergumulan, kita mengingat ya seperti materi-materi yang kita ingat Tuhan, kita jujur terbuka kepada Tuhan, kita mengungkapkan semua kesedihan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi kadangkala justru ketika kita sudah melewati semuanya, kita justru lupa akan apa yang sudah kita lewati karena begitu gembiranya kita, begitu sukacitanya kita sehingga kita mungkin lupa telah melewati masa-masa tersebut dan ada Tuhan yang menemani kita di sana. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat nih ada beberapa orang yang sepertinya lupa akan sesuatu yang sudah dilakukan oleh seseorang begitu ya, yang sungguh amat merubah hidupnya, tetapi justru dilupakan. Ya teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita. Silakan buka dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Oke, di slide juga saya letakkan. Boleh sambil membuka Alkitabnya juga. Oke, saya minta bantuan dari Jena untuk membacakan ayat 11 sampai dengan 14. Kemudian ayat 15 sampai dengan 19. Nanti saya minta tolong Kay. Halo Jena dan Kay. Halo Kak. Ya, oke ya. Nanti Jena yang dari ayat 11 sampai 14, Kay dari ayat 15 sampai 19. Oke, kita akan mulai dari Jena. Silakan Jena. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 untuk itu? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Iman." Halo Kay, ketutup mic-nya. Oh, sudah Kak, tadi Kak. Oh ya, oke ya. Oke, terima kasih untuk Jena dan Kay. Ya, kira-kira kisah di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 ini,
kalau di judulnya memang sudah ada ke-10 orang kusta begitu ya teman-teman. Tapi apa sih yang diceritakan di dalam atau dikisahkan di dalam pembacaan kita ataupun pembacaan firman Tuhan hari ini? Siapa yang belum kakak sapa ya? Nathaniel? Halo Nathaniel. Ya, Kak. Ya, oke Nathaniel, dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini kira-kira apa ya kisahnya? Apa, Kak? Kisah dari ke-10 orang kusta ini. Tadi yang diceritakannya apa ya? Halo? Atau boleh dibantu Eki dulu deh, Eki. Ayo Nathaniel, ini Nathaniel yang di Cires kan? Keputus ya Nathaniel atau? Halo? Oke, mungkin dibantu Eki dulu ya. Eki, gimana Eki? Kira-kira Eki? Yang Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya, Kak? Ya, kira-kira secara garis besar apa ya? Secara garis besar apa yang diceritakan di dalam bacaan kita ini, Eki? Bentar, Kak. Saya sih kurang yakin ya, Kak. Nggak apa-apa, sampaikan aja Eki. Sebentar. Oke, ada 10 orang kusta. Apa yang terjadi ketika 10 orang kusta itu ketemu dengan Tuhan Yesus? Atau ada yang mau menyampaikan? Waktu mereka menemui Yesus ya, Kak. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, oke. Ya, nah ini di awal pertemuan. Oke, terima kasih Eki. Jadi mungkin awal pertemuan mereka atau para penderita kusta ini yang ada 10 orang ini berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk melihat bagaimana kisah di dalam ini, kita melihat dulu ya, apa sih itu kusta? Nah, kusta ini adalah penyakit kulit yang dianggap kotor dan dapat menular. Ya, di dalam konteks bangsa Israel, seringkali ini juga berkaitan dengan dosa. Dianggap bahwa ketika seseorang menderita kusta, maka dia sudah melakukan dosa yang tidak dikehendaki Tuhan sehingga dia mendapatkan penyakit ini, gitu ya, di dalam konteks Perjanjian Lama, gitu ya. Ini yang bangsa Israel pahami, ya, orang Israel pahami. Dan penderita kusta ini hanya diperbolehkan menyentuh atau hidup dengan penderita kusta lainnya. Makanya kalau kita lihat tadi ada 10 orang kusta, itu mereka ada dalam satu kelompok, ya. Dan ketika mereka memanggil Tuhan Yesus, mereka memanggil dari jauh dan tidak mendekat, ya, karena memang penderita kusta ini harus menjauh dari keluarga dan teman. Dan penderita kusta ini dianggap terjebak di dalam penyakit dan dibenci oleh masyarakat. Karena tadi yang pertama ya penyakit kulit yang dianggap kotor ya dan dapat menular ya, dan ketika mereka terjangkiti sakit kusta ini maka bisa seperti bintil-bintil atau melepuh begitu ya, dan kemudian nanti anggota bagian tubuhnya bisa akan tidak terlihat seperti yang seharusnya karena mungkin hilang bagian per bagian begitu. Nah, jadi
pun di dalam kehidupan masyarakat dia dijauhkan dari masyarakat karena itu tadi. Jadi ketika seorang penderita kusta waktu itu mengalami sakit ini, maka sebenarnya bukan hanya sakit saja yang mereka alami secara fisik, tapi juga secara mental. Karena apa? Mereka dijauhi oleh orang lain ataupun oleh masyarakat. Nah, kalau di kisah yang tadi yang kita baca pun untuk selanjutnya bahwa ke-10 orang kusta ini minta, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus kemudian memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Di ayat selanjutnya kita melihat ada hal yang khusus bahwa seorang dari mereka kembali ya, dan ketika dalam perjalanan mereka sembuh begitu, dan kembali si satu orang ini yang orang Samaria ya, yang kembali kepada Tuhan untuk memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu siapa sih yang dimaksud dengan orang Samaria ini? Nah, orang Yahudi biasanya membenci orang Samaria, teman-teman. Mereka dianggap bukan keturunan murni atau sebagai kelompok orang Yahudi yang menikah dengan orang kafir, dianggap yang bukan orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, maka keturunannya ini yang disebut dengan orang Samaria ini dianggap tidak memiliki keturunan murni. Mungkin kalau nonton Harry Potter ada ya itu ya, Hermione ya, yang dianggap dia nggak murni gitu keturunan. Ini hanya analogi aja ya. Jadi dianggap tidak menurunkan secara murni garis keturunan orang Yahudi sehingga mereka dibenci. Dan orang Yahudi ini sangat menghindari interaksi dengan orang Samaria, sangat meminimalisir ketika harus berhubungan atau berinteraksi dengan orang Samaria. Oke. Nah, mengapa ke-10 penderita kusta memanggil Yesus seperti di Lukas 17 ayat 13 tadi? Mereka putus asa, kita lihat tadi dengan mereka berpenyakit kusta, kemudian mereka dijauhi oleh masyarakat ya, oleh orang-orang di sekitar, bahkan keluarganya dibuang dari anggota keluarga yang lain, maka mereka putus asa dan ingin disembuhkan. Dan juga keinginan setelah sembuh mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga mereka dan tentunya bisa diterima kembali oleh masyarakat. Rasanya sedih sekali ya teman-teman kalau ngebayangin kita udah sakit, kemudian kita merasakan sakit tubuh kita aja kita rasanya seperti kok nggak kuat gitu ya, nggak tahan. Ditambah kita dijauhi oleh orang-orang, apalagi orang yang terdekat dengan kita, seperti keluarga kita. Kebayang ya teman-teman kalau kita ada di dalam kondisi seperti ini. Di sisi yang lain ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka juga tahu dengan jelas siapa Yesus dan apa yang bisa Yesus lakukan untuk mereka. Makanya mereka memanggil, ya Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tetapi di dalam mereka menyadari bagaimana kondisi mereka, mereka memanggil, tetapi juga kita lihat mereka tidak mendekat. Oke. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Juga bagaimana reaksi penderita kusta? Apa yang terjadi? Kita lihat Lukas 17 ayat 14. Oke. Saya bacakan ya untuk kita semua. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini kita melihat bahwa Yesus menyuruh mereka pergi berbicara kepada imam-imam. Ketika dalam perjalanan, ternyata ke-10 penderita kusta itu Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, Yesus memiliki belas kasihan terlepas ya dari siapa mereka, karena kita tahu salah satunya adalah orang Samaria, dan jenis penyakit yang diderita pun Tuhan tidak melihat itu karena Tuhan memiliki belas kasih. Dan 10 orang kusta ini percaya Yesus akan menyembuhkan mereka, makanya mereka mengikuti apa yang Tuhan suruh kepada mereka, pergi kepada imam, gitu ya. Dan kita lihat respon ataupun reaksi yang terjadi ketika ke-10
orang kusta tersebut telah disembuhkan. Di Lukas 17 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan, saya bacakan untuk kita semua sekali lagi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ketika disembuhkan 9 dari mereka terus berjalan. Mereka saking semangatnya gitu ya, happy banget. Wih, aku udah sembuh nih. Ya, jadi karena euforia, kesenangan yang berlebihan bahwa mereka sudah sembuh, sudah sehat, bisa kembali ke tengah keluarga, bisa bertemu dengan siapapun dengan bebas, sehingga mereka gagal fokus gitu teman-teman, sehingga mereka nggak berpikir bahwa kesembuhan itu didapat dari Tuhan Yesus. Tetapi di antara ke-10 orang ini ada yang menyadari siapa yang melakukan ataupun menyembuhkan mereka. Sehingga orang Samaria ini kemudian berteriak memuji Tuhan dan tersungkur di kaki Yesus. Dan penderita kusta ini yang adalah orang Samaria seharusnya orang yang seharusnya tidak lebih mengenal dari ke-9 orang lainnya ya yang orang Yahudi, sehingga kita melihat bahwa orang Samaria ini justru bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia kembali dengan kesenangannya, dengan sukacitanya dia kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur ya, berterima kasih telah mendapatkan kesembuhan dan mengucap syukur atas kesembuhan yang diterima oleh mereka ya, dan terus khusus kepada orang Samaria tersebut. Di Lukas 17 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di dalam bagian akhir ini, di dalam bagian akhir ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kusta tersebut bahwa imannya kepada Tuhan itu yang membuat dia sembuh, begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, bisa kebaca nggak ya tulisannya ini? Oke, William, tulisan di belakang truk ini apa, William? Tak semudah like, share, and comment. Oke, kira-kira ini bicara tentang apa nih? Hidup tak semudah like, share, dan komen. Oke, teman-teman, kadang saya suka senyum-senyum sendiri ya kalau lihat tulisan-tulisan quotes-quotes di belakang truk itu. Kadang tulisan tersebut seperti mengandung motivasi-motivasi gitu ya. Kadang ada lucunya, dan saya melihat ini hidup itu tak semudah like, share, and comment. Yang saat ini mungkin ada di dalam dunia di sekitar kita, bahwa di dunia keseharian kita mungkin terbiasa dengan nonton YouTube ataupun para YouTuber yang biasa mengucapkan silakan like, share, and comment ya, dan dikatakan sini hidup tuh nggak semudah like, cuma klik lalu bagikan lalu komen ya. Hidup itu banyak hal yang dilalui di sana ya, tidak sekedar seperti yang dituliskan di quotes ini ya, tidak hanya semudah seperti hanya like, share, and comment yang dengan lentikan jari kita bisa lakukan itu dengan mudah ya. Ketika kita menjalani hidup, kita tidak semudah seperti itu, tetapi ada kalanya kita ada di masa sulit, di dalam pergumulan, ada di dalam kesedihan, ada dalam penderitaan ya, yang masing-masing kita mungkin satu dengan yang lain berbeda ya, seperti orang kusta yang kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, teman-teman. Nah, ketika kita melihat ini, maka kita mengingat juga satu bagian dari Alkitab dari Mazmur 28 ayat 7. Madeline boleh bantu kakak membacakannya kembali? Ya Kak, yang
Mazmur 28 ayat 7. Oke. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ya, oke, terima kasih Madeline. Ya, di dalam Mazmur 28 ayat 7 ini kira-kira apa yang ingin dituliskan? Perasaan apa yang ingin dituliskan oleh Mazmur tentang Tuhan? Oke, Kay, boleh berbagi dari Mazmur ini? Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan? Ya, aku Kak. Ya, Kay. Menurut aku sih yang mau disampaikan tuh dia tuh menganggap Tuhan tuh benar-benar sebagai seorang yang akan selalu ada gitu bagi dia, mau waktu senang atau susah, dia bisa merasakan dan bisa percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan menolong mau sesusah apapun keadaannya tuh. Kalau dia bersandar pada Tuhan, dia tetap mencoba, tapi dia tetap berserah pada Tuhan, dia percaya bahwa semua bisa teratasikan gitu, Kak. Ya, oke, terima kasih, Kay. Ya, penulis Mazmur ini ya menuliskan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dia menyadari betul bahwa Tuhan ini adalah kekuatan dan menjadi perisai. Yang namanya perisai itu menjadi penutup ya, penutup ketika ada serangan. Kalau dalam perang, perisai itu seperti satu senjata yang digunakan untuk bertahan ya, sehingga serangan musuh itu nggak bisa mengenai kita ya. Mau di zaman waktu abad pertengahan, peperangan masih pakai tombak dan sebagainya begitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk melindungi kita, menjadi perisai kita. Dan di sini digambarkan bahwa Tuhan adalah kekuatan, tetapi juga menjadi perisai, menjadi Tuhan yang melindungi kita, di mana kita berserah penuh percaya kepada Tuhan yang menjadi perisai kita, gitu ya. Ini yang pemazmur tuliskan dan rasakan sehingga dituliskan demikian. Dan pemazmur juga menyatakan, aku tertolong. Karena tertolong, maka aku bersukacita, beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, ketika kita merasa tertolong, maka seperti yang di awal kita tadi percakapkan bahwa kepada siapa sih kita mengucapkan terima kasih? Kepada orang yang memberikan sesuatu, apapun itu, begitu ya tadi kata teman-teman ya, baik dalam pertolongan, dalam ketika merawat kita ya tadi seperti yang Stefani katakan ya, dan kita kemudian berterima kasih. Nah, apalagi ini kepada Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan bagi kita ya. Apakah kita ada di masa sulit? Apakah kita ada di masa yang biasa-biasa aja gitu ya, Tuhan selalu menjadi kekuatan dan perisai bagi kita. Oke, nah ada pertanyaan kembali, kapan terakhir kali kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena telah menolong kita melalui masa sulit? Ini menjadi pertanyaan refleksi kita ya teman-teman. Kapan ya terakhir kali kita benar-benar bersyukur? Bersyukur itu bukan hanya di bibir saja, bersyukur itu meluap dari hati, terpancarkan dari sikap, gitu ya, dari hati, dari pikiran kita, dan akan terpancar dari sikap hidup kita, terpancar dari perkataan kita bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur, ya. Dan pernahkah teman-teman menaikkan syukur dengan sebuah nyanyian syukur? Mungkin tiap seminggu sekali kita menyanyi di dalam ibadah. Setiap baik mungkin ada persekutuan di luar ibadah komisi remaja mungkin ya, di tengah keluarga pun mungkin ada ibadah di dalam keluarga lalu menyanyikan nyanyian di sana. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menyanyikan itu bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, tetapi sungguh-sungguh yang keluar dari dalam hati kita seperti pemazmur yang tuliskan tadi. Ya, nah ini menjadi pertanyaan refleksi sekali lagi untuk kita. Boleh kita ingat apakah dalam ibadah kita sudah menyanyi sungguh-sungguh ya,
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita melewati masa sulit kita, bahkan ketika kita belum lewat masa sulit, kita ada di dalam masa pergumulan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan doa kita, sekaligus menyatakan nyanyian syukur itu dari relung hati yang terdalam, gitu ya teman-teman. Apakah nyanyinya bukan hanya karena lip sync aja, apalagi kita sekarang tidak terbatas oleh tempat yang sama, tapi sesungguhnya kita ini pemisahnya pun sebenarnya sudah nyaris nggak ada, karena kita bisa bertemu kapanpun, kita bisa bersekutu kapanpun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi pertanyaannya kembali kepada kita, apakah ketika kita betul-betul menaikkan syukur kita, itu berasal dari hati yang terdalam untuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyi yang ada di bibir kita saja, kita ikut aja, diminta liturgos, misalnya secara umum diminta liturgos untuk nyanyi, oke nyanyi gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita melihat setiap pujian, ya setiap pujian yang kita naikkan, ketika kita melihat lirik dari satu lirik ke lirik berikutnya, kita memaknai sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa sungguh Roh Tuhan akan hadir dalam kita, dan kita akan merasakan ketika kita menaikkan syukur kita, menaikkan permohonan kita, itu sungguh-sungguh akan terasa ya. Ketika teman-teman menyanyikan satu lirik buah lagu ya, bahkan mungkin puisi dalam Mazmur misalnya ya, Mazmur yang kita baca tadi ya, setiap kata-kata kita resapi sungguh-sungguh, ini akan sangat bermakna bagi kita, juga makin menguatkan kita, makin mendekatkan kita kepada Tuhan, relasi kita makin dekat dengan Tuhan, dan rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan. Oke. Nah, sedikit tentang apakah Mazmur itu. Mazmur itu adalah lagu yang ditulis untuk mengungkapkan cinta dan syukur kepada Tuhan. Kalau di ibadah, seringkali Mazmur dinyanyikan ya, teman-teman ya, ibadah umum. Dan seringkali Mazmur ini dimulai dengan sesuatu yang sulit yang sedang terjadi, dan kemudian diakhiri dengan bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya selama masa-masa sulit. Nah, mungkin kita juga bisa menuliskan ataupun mengungkapkan rasa syukur kita dalam seperti pujian, atau kita supaya betul-betul mengingat kasih Tuhan, kita tulis dalam bentuk tulisan seperti pemazmur yang tadi kita baca ya, dari Mazmur 28. Kita bisa membuat itu sendiri bagi kita dengan kalimat kita, kata-kata kita, sehingga kita bisa mengingat begitu besar kasih Tuhan bagi kita, begitu besar penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga di dalam masa apapun, di setiap musim kehidupan kita bisa melalui hari-hari itu dengan penyertaan Tuhan, dengan ungkapan syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita, baik selama masa sulit ataupun ketika kita sudah melewati masa sulit tersebut. Oke, untuk penutup, seperti penderita kusta yang sudah Tuhan tolong dan kemudian bersyukur atas pertolongan Tuhan, maka demikian pula kita bersyukur senantiasa karena kita dapat melalui setiap masa sulit atau pergumulan kita dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi teman-teman, baiklah senantiasa, bahkan kepada teman kita yang memberikan sesuatu aja kita berterima kasih, begitu ya. Apalagi ini Tuhan yang memiliki hidup dan kehidupan kita, sudah selayaknya kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan, kita mengungkapkan rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita dalam ucapan syukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk firman yang indah yang boleh kami renungkan pada pagi ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari begitu besar pertolongan-Mu kepada kami, begitu besar penyertaan-Mu kepada kami, baik kami sadari ataupun tidak kami sadari Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami,
di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kesedihan kami, di setiap masa sulit kami Tuhan, Engkau ada dan Engkau senantiasa menolong kami. Dengan cara-Mu Tuhan kami boleh melewati setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah kami melalui teman-teman kami, melalui saudara kami, melalui keluarga kami Tuhan. Engkau menolong kami, menyertai kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh mengucapkan rasa syukur kami. Kami boleh mengungkapkan rasa sukacita kami karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh senantiasa menyertai kami Tuhan. Menolong, menopang, dan senantiasa boleh memberikan penghiburan bagi kami ketika kami ada di dalam masa sulit dan menghantar kami kepada rasa sukacita ketika kami boleh melalui setiap pergumulan kami. Ebenezer Tuhan, sampai di sini Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, ini karena udah dari mereka outro ya bisa. Nih coba dong, aku pengen denger nih apa sih yang udah kalian dapetin dari firman yang disampaikan sama Kak Oni sama Kak Star pada hari ini gitu. Coba ada yang mau mulai sharing nggak? Belum aku pilih sih. Nggak ada nih. Lovely dulu lah, Lovely dulu. Biar yang lain berani, Lovely. Aku dulu deh. Kalau yang aku dapetin tadi dari Kastar itu balik semua peristiwa yang nggak enak, yang menurut kita nggak enak, itu ada rencana Tuhan gitu yang lebih indah. Jadi Tuhan punya rencana sendiri, punya maksud sendiri yang mungkin tuh ngebuat kita tuh jadi lebih kuat, jadi yang membuat kita lebih paham apa sih yang dimaksud Tuhan ini gitu. Terus ya udah, sekarang aku mau denger dari SMA dulu deh. Coba aku mau dengar dari Heidi. Heidi belum buka mic, Heidi? Belum buka mic? Heidi bangun, Heidi. Mungkin udah jawab tapi lupa unmute ya. Ketiduran ini kayaknya nih. Boleh yang SMA yang lain, Lovely? Yang lain. Ya udah deh, aku mau dengar dari IM, Immanuel. Oke, kalau yang aku dapat dari tadi firman yang dikasih sama Kastar, Tuhan tuh selalu ada di saat apapun kita butuhkan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita udah ditolong sama Tuhan atau ya dituntun kita melalui beban kita jangan lupa juga untuk mengucap syukur. Keren. Ya udah. Biar lebih banyak nih ya. Lebih banyak makna yang kita dapetin gitu kan. Coba aku sekarang mau dengar dari anak SMP-nya dong. Dari apa ya? Ayo siapa? Michelle. Dari firman hari ini, aku dapatnya Tuhan itu selalu menolong kita. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kita harus bersyukur.
Yes. Coba misal tunjuk satu lagi temanmu. Berapa? Oke. Siapa tadi? Eki. Eki. Ya. Ayo Eki. Kasih kayak misal bahwa Tuhan itu selalu berada di kita, dan dia selalu menolong kita, jadi kita juga harus berterima kasih dan tidak hanya berdoa dalam masa sulit saja, tapi juga dalam masa bahagia. Ya. Keren. Lanjut. Yuk, next slide. Gail, next slide. Ulang yang punya slide nih. Oke. Kepada Oke, kakak-kakak, teman-teman remaja, mari kita menyatakan pengakuan iman percaya kita. Karena kita mau menyatakan di hadapan Allah, maka mari memberikan sikap dengan baik, dengan kita bangkit berdiri. Dan sama-sama kita mengakui pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Oke. Tanya. Next slide, okay. Udah kan? Udah next slide aja. Langsung ke ayatnya aja, Ki. Langsung ke ayatnya, Ki. Oke, persembahan kali ini didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lanjut. Oke, persembahan kita bakal nyanyiin, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tapi sebelum itu, coba persembahan diberikan bisa lewat mana aja sih Bang Tini? Ya, teman-teman, persembahan bisa dikasih lewat itu tuh QR code, yang nggak tahu namanya QR code itu. Nah, terus bisa juga lewat transfer, juga bisa dibawa langsung ke gereja. Kalau nanti coronanya udah selesai kayaknya. Oke, teman-teman, mari kita sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, untukku kata jenuh. Kasih
menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Teman-teman, Ike, dipersilakan. ya terima kasih Kak Timi. Teman-teman, sekarang kita memasuki doa syafaat. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami dapat berkumpul walaupun secara virtual. Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan, maupun itu secara langsung ataupun melalui transfer lewat kode QR. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga atas firman-Mu pada hari ini, yang menguatkan kami dan memberikan kami kepercayaan dan iman yang penuh untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun kami melalui masa-masa sulit kami, dan kami masih tetap percaya atas janji-janji-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa terkhusus kepada adik-adik SMP kami yang ingin masuk ke sekolah SMA. Kiranya Engkau memberikan mereka tetap kebijaksanaan untuk dapat memilih jurusan mana yang tepat, memilih sekolah yang tepat. Dan kami berdoa juga kepada kakak-kakak kami yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberkati mereka, perlengkapi mereka dari segala aspek maupun segala kebutuhan mereka. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu kami sama-sama melewati masa-masa pandemi. Ada beberapa ataupun ada banyak sekali teman-teman kami yang tidak kami ketahui memiliki masa-masa sulit, terutama dalam bidang finansial. Kiranya Engkau membantu agar mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka walaupun melalui masa-masa berat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami sebagai remaja-remaja di pelayanan remaja GKI Keranggan. Kiranya Engkau memberikan kami hati dan memberikan kami kemauan untuk tetap mau aktif dalam bidang pelayanan apapun yang ada di komisi remaja maupun komisi-komisi lainnya. Tuhan Yesus yang baik, di masa libur ini kiranya Engkau tetap memberikan kami kebijaksanaan bagaimana kami harus bersikap, karena banyak sekali remaja-remaja di luar sana yang masih menyepelekan mengenai protokol kesehatan. Dan Kau juga berkati kepada bagian-bagian pelayanan secara umum maupun khusus di segala komisi yang ada di gereja dan juga tubuh Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhusus kepada bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami banyak sekali masalah. Kiranya Kau memberikan kebijaksanaan kepada setiap tangan-tangan dan kaki-Mu yang ada di bidang pemerintahan. Kiranya Engkau juga memberikan mereka pengertian agar apa yang mereka lakukan tidak merugikan masyarakat dan juga tetap memajukan negeri ini. Hanya itu doa yang kami sampaikan kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita sambil menyanyikan lagu Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya.
Nah, teman-teman, sebelum kita tutup ibadah ini dalam doa, aku ada sedikit sharing dulu nih. Tadi kan teman-teman udah sharing, sekarang giliran aku. Nah, teman-teman, ini mungkin sedikit rangkuman dari kita beberapa minggu yang lalu. Kita kan belajar tentang badai hidup, masa-masa sulit. Teman-teman, ini mau ngingetin kalau badai itu pasti berlalu. Jadi kita tetaplah bersandar sama Dia, supaya kita bisa menikmati prosesnya, supaya kita mengerti apa itu rencana Tuhan. Ya walaupun kita sebagai manusia sulit sekali mengerti rencana Tuhan. Nah, setelah badai berlalu, jangan lupa bersyukur seperti firman tadi, jangan lupa memuji nama Tuhan. Dan salah satu cara bersyukur sama Tuhan itu menjadi saksinya. Salah satunya adalah menjadi perpanjangan tangannya bagi orang-orang terdekat di sekitar kita, di sekitarmu, di sekitar kalian yang sedang dalam badai. Tapi kan Tuhan yang bantu orang dalam badai. Nah, ada pertanyaan kayak gitu kadang-kadang. Nah, habis itu aku nemu sebuah tulisan yang udah jadi lagu sekarang dari Santa Teresa of Avila. Santa Teresa dari Avila. Yang kata-katanya, Christ has nobody not now but yours. Tuhan, ini kalau kalian baca semua, itu kira-kira Tuhan itu udah nggak punya tangan Tuhan itu udah nggak punya fisik di bumi ini. Tangan-tangan dia adalah kita, perpanjangan tangannya adalah kita. Jadi kalau ada orang yang sedang bersusah di dekat kita jangan, semoga Tuhan memberkati ya. Wah, terus fungsi kita apa kan gitu. Jadi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ada di bumi ini. Kitalah yang membuat perpanjangan Tuhan untuk membuat dunia ini jadi lebih baik. Itu aja sharing dari aku. Mari kita tutup ibadahnya dalam doa. Kak Esther, dipersilakan. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur karena kami terus menerima pembaruan hidup lewat firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh makin merasakan dan makin percaya bahwa Tuhan adalah perisai dan kekuatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk berserah akan hidup dan segala persoalan yang kami hadapi, akan masa-masa sulit yang boleh Tuhan perkenankan ada dalam hidup kami, karena pertolongan Tuhan dekat bagi kami. Ajarlah kami bersyukur dengan seluruh jiwa raga kami, karena dengan demikian berarti kami sungguh memaknai setiap pertolongan dan kebaikan yang telah kami terima dari Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan kembali ke dalam kehidupan kami dalam segala kegiatan hidup di dalamnya. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Kami beriman dan percaya bahwa kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus hadir bagi kami saat ini dan selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman. Buat pengurus, kalau ada pengumuman, dipersilakan. Tidak ada pengurus atau tidak ada pengumuman ini? Tidak ada dua-duanya. Ada Keila, nggak ada pengumuman ya Kei ya? Niko juga ada. Ada, nanti disampaikan sama Niko kan? Niko mana? Iya, ayo. Coba sampaikan Nik, udah sampai belum? Sama Keila juga nggak apa-apa, Keila. Ayo Keila, ayo gimana pengumumannya? Oh ya, pengumumannya untuk liturgos besok itu namanya Yuda sama Iim, pemusiknya. Yeay. Pemusiknya siapa, Kay? Iim. Iya. Oke. Mohon dipersiapkan teman-teman. Terima kasih. Ya benar. Di depan kita juga gabung keranggan dengan Poscil, tetap kebaktian 9.30. Kita ada PA dengan tema itu nggak tim, apa temanya tim? MRT tim temanya tim. Mas Rapid Transit apa menjadi remaja tangguh? Menjadi remaja tangguh. Dibawakan oleh pendeta Iman. Kakak-kakak dan tim juga saya minta ikut juga
mungkin Kamis kita adakan persiapan untuk para pemimpin PA. Tim minta tolong join juga tim. Jadi pemimpin. Aduh. Serem. Tapi kita lihat nanti bagaimana Pak Pendeta Iman membaginya. Saya belum bicara secara spesifik detailnya. Tapi nanti saya minta kesediaan Pak Pendeta Iman untuk hari Kamis kita persiapan PA khusus. Karena temanya juga nyambung sama yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Bagaimana kita jadi remaja yang tangguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman yang besok hari Senin mau join lari bareng Niko sama Raymond lagi di Jakarta. Raymond Basang, tim. Jauh Kak saya. Oh, iya. Dia lagi di Gejayan, Kak. Gejayan 500 kilo dia 500 kilo. Lari virtual boleh. Kumpul di CBD jam 6 ya. Kalau yang mau join, Kayla. Emang besok tanggal merah ya? Lovely. Mungkin masih libur sekolah, Kak. Oh, oke. Ya. Lovely, Kayla kalau mau join. Iya. Adik-adik yang lain, Eki, Madeline, Kay, Ado, William, Jensen, Giana, semuanya di Nathaniel, semua boleh ya besok jam 6. Itu dari... Oh, yang ketiga, mengingatkan lagi adik-adik remaja ikut dengan orang tua di rumah, atau kalau mau join juga sendiri nggak apa-apa untuk ikut malam doa Pentakosta ya. Ella ikut tuh malam pertama, Kak. Oh iya, bagus. Ike, Michelle, Juanito, ikutlah malam doa Pentakosta, kita menapak tilas, kita merenungkan bagaimana rasul-rasul, murid-murid menantikan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Kita mau mempelajari siapa pribadi Roh Kudus itu lewat malam doa Pentakosta. Dan ingat, Roh Kudus itu dicurahkan bukan cuma buat orang-orang gede, orang-orang dewasa, buat teman-teman remaja, teman-teman yang ya remaja, Roh Kudus juga dicurahkan, bukan cuma buat orang dewasa. Dan teman-teman perlu Roh Kudus buat hidup teman-teman. Oke? Jadi ikutlah. Nanti malam nanti malam nggak ada, hari Senin. Senin ada lagi ya. Jam 7:30 ya. Ada diskusinya juga yang menarik. Itu aja dari yang lain adalah. Ya, sebelum berfoto secara khusus kita kakak-kakak juga mau berterima kasih untuk Kak Timi, untuk Lovely, untuk pelayanannya kita boleh ya, untuk Ike, thank you so much untuk doanya, dan tentu saja untuk pengurus yang setia untuk menemani dalam pelatihan-pelatihan dan persiapan-persiapan. Teman-teman yang lain, kakak pribadi senang banget, Egi, Lovely, 2 minggu ini ada 2 orang baru dan langsung terjun dalam pelayanan, maksudnya baru benar-benar langsung pertama kali jadi liturgos gitu ya. Dan terima kasih sudah memberikan dirimu, terima kasih sudah menjalani prosesnya. Kakak percaya Tuhan membentukmu lebih keren lagi melalui proses menjadi liturgos ini. Ditunggu yang lainnya untuk juga bersedia melayani di waktu-waktu ke depan. Very good.